Oke, jadi dibuka dulu. Selamat pagi semuanya. Gue ngeliatnya ke laptop atau ke sana? Ya udah laptop aja. Jadi selamat pagi semuanya. Di sini gue Fauzan, AK 19 akan ini ya, kita belajar bareng model linier dan analisis variansi dan regresi. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu atau mau request soal? Soalnya gue udah nyiapin nih beberapa soal yang menurut gue ini ya basic atau maksudnya yang udah merangkum materi-materi UAS kalian atau mau langsung bahas UAS tahun lalu boleh. Ada saran nggak? Ngomong aja, ngomong. Bahas ini dulu aja ya, oke. Pemanasan dulu ya berarti ya. Iya, iya. Mau mau berarti mau cepet atau mau lambat? Ya udah, oke. Jadi sebenarnya kita bakal mulai dulu di dari 12.2 yaitu tentang multiple linear regression itu sendiri yang secara basicnya. Nah, di sini ada datasetnya dari Y, X1 dan X2, Y-nya sebagai respon, X1 dan X2-nya itu sebagai prediktor. Di soalnya diminta estimate the multiple linear regression equation-nya. Nah, sebenarnya di R itu dia bisa langsung pakai. Halo, ini di gua atau emang ini nge-lag ya? Ya udah, jadi sebenarnya kan di R itu ada dua cara ya kan. Kalau di buku ini gue pilihnya cara yang matrix, metode matrix. Jadi perkalian untuk mencari parameternya itu sendiri dari beta 0, beta 1 dan seterusnya beta K. Nah, kalau kalau di buku itu rumusnya untuk mencari vektor parameter itu yang ini ya. Jadi vektor matriks dari eh, prediktor ditranspos dikali matriks dari prediktor itu sendiri, terus dicari inverse-nya dikali transpos dari matriks prediktor, lalu dikali
matriks responsnya. Itu caranya yang bisa dilihat di R sebelah kanannya. Nah, kita ini dapat jadi parameter untuk beta nolnya itu min 3,72735. Lalu parameter untuk beta satunya itu 0,00366 ini. Lalu parameter untuk beta 2-nya 0,94759. Sebenarnya di R juga bisa langsung kayak gini ya. Langsung minta model LM, kita tulis prediktornya, responnya, terus prediktornya apa aja, X1, X tambah X2 ya, maksudnya yang di sini nih. Terus kita summary, dah. Nah, hasilnya sama kan, yang ini sama yang ini. Terus yang kedua sama estimate-nya, yang ketiga sama yang X2-nya ini. Jadi parameter sama, cuman kelebihannya yang di kode kedua ini dia lebih simple, terus lebih lengkap ya informasinya seperti p-value sama t-value-nya, terus ada standar error-nya juga. Jadi kalau di sini dilihat p-value-nya itu kecil banget semuanya, berarti dengan hipotesis H0 bahwa parameternya itu bernilai 0 atau tidak signifikan, itu ditolak sehingga semua parameter ini signifikan. Oke, lanjut. Nah, yang 12.3 sama juga eh, kayak tadi aja caranya, eh, matriks biasa, matriks. Nah, ketemu nih parameternya tuh untuk beta beta nolnya 27,5467, untuk beta satunya 0,92, untuk beta 2-nya 0,2842 sekian. Nah, terus soal B-nya ini yang di sebelah kiri dia dinanya estimasikan grade chemistry grade eh, itu hanya untuk interpolasi, jadi batas batasan itu cuma bisa nyari di antara ini, nggak bisa nyari di lebihnya, nggak bisa nyari di dari beberapa 60 ini ada di oke, share screen lagi, kita lanjut lagi. Eh, Tadi sampai mana ya? Oh ya, absennya kan empat kali ini. Berarti kan di sini batas bawah absennya itu satu, batas atasnya 7. Berarti 4 kan ada di antara 1 dan 7, berarti bisa. Oleh karena itu dimasukin apa masa disubstitusikan aja, X1-nya itu jadi 60, X2-nya itu jadi 4. Yang mana? Oh, ini nomor 12.3, bagian B. Kan nyari nyari ini kan apa estimasiin
nilai kimianya dari hasil regresi yang udah kita dapetin. Nah, tadi notes yang Buduma sampein ke asistennya dan asistennya sampein ke gua itu, kalian masih sering gunain regresi untuk ekstrapolasi, di mana itu nggak boleh karena eh, regresi itu kan berdasarkan data-data yang ada kan, jadi yang diselang dari batas bawah sama batas atasnya itu. Kalau ekstrapolasi itu bukan regresi, namanya bikin prediksi, yaitu time series. Nanti ada lagi, pokoknya itu pembahasan lain ya. Nah, kita cek nih yang di B itu interpolasi atau ekstrapolasi. Karena 60 ini berada di antara 50 dan 70, berarti dia interpolasi. Kalau dia yang kelas miss atau absennya itu berapa kali? 4, dia ada di antara 1 dan 7, berarti dia interpolasi juga. Berarti model regresi bisa digunakan untuk mengestimasi nilai kimia seseorang yang nilai 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 ujiannya 60 dan absen 4 kali. Nah, itu caranya gimana? Ini yang ya, sebelah R-nya yang gue buat ini, tinggal model yang kita dapetin, terus nilai X1 dan X2-nya disubstitusikan aja sama B1, B2. Mati, Pak, ini, Pak. Mati. Nge-track tadi. Nggak tahu, biasanya tuh ada surplusnya gitu, Pak. Oke, lanjut dulu aja ya. Jadi nilainya itu 20, B1 tuh maksudnya B0 ya kan, R itu mulainya indeksnya dari 1, B1 27 sekian ditambah B2 kali 60, 0,9 kali 60, tambah B2, beta 2 yang di sini notasinya B3 dikali, itu banyaknya absen. Didapetin prediksinya itu 883,9844. Itu nilai kimia si murid tersebut. Kita cocokin sama Kunjau dan hasilnya, nah, cocok kan, 8 8 sekitar 84 gitulah. Oke, lanjut. Kita sekarang pindah ke 12.7. Ya, nggak perlu. Jadi nanti bilang aja, karena data tidak berada di dalam range yang bisa untuk diinterpolasi, maka model regresi tidak dapat digunakan. Itu nggak perlu kan, datanya yang ada itu kan. Jadi kalian nggak usah nambah-nambahin data. Ya mau nanya dong. Oke, sekarang. Oke, apa Peng? Itu kan kalau kita kapan sih pakai yang kalau ditanya itu kayak yang apa sih yang New Y sama Y topi doang gitu loh. Kan sebenarnya itu Oh, ini. Heeh. Kapan makainya yang Y topi gitu. Kalau ditanya apa? Oh, gini. Biasanya kan kalau notasi notasi eh, eh, angka Yunani itu kan kayak nilai sebenarnya. Sedangkan notasi yang Latin itu kayak estimasi kan. Kayak misalnya sigma kuadrat itu kan berarti variansi dari populasi. Sedangkan X kuadrat itu variansi dari sampel yang berasal dari populasi. Berarti kalau mu ini, mu mu dari Y diberikan X1, X2, ini tuh model sebenarnya yang bisa diestimasi oleh model yang Y top ini. Oh, Jadi oke. eh, mau mau notasinya yang pakai mu, mau notasinya pakai Y topi, itu sama, cara Oh, nyarinya tuh sama, cara nyari parameternya dan estimasinya ya. oke, sip. Thank you, Nyo. Oke. Belum, Pak. Cobain dulu.
Iya, ngejepret, Pak. Benar-benar. Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba cek 12.7. 12.7 itu mana? Nah, ini. An experiment was conducted in order to determine if cerebral blood flow in human beings can be predicted from arterial oxygen tension. 15 patients participate in the study and the following data were collected. Nah, ini. Terus estimasikan persamaan regresi kuadratik yang udah ditulis ya sama soalnya, beta 0 tambah beta 1 kali X tambah beta 2 kali X kuadrat. Nah, ini kan kita kan cuman dari datanya cuman ada X-nya doang kan. Kalau untuk X kuadrat berarti dari data ini tinggal dikuadratin aja gitu di R-nya. Jadi misalnya ini kan Y-nya kan ada, terus X-nya ada juga. Nah, X2 ini X kuadrat ya. Jadi kayak eh, variabel prediktor baru yang berasal dari variabel prediktor X dikuadratkan. Ini sama, gue juga pakai metode metode matriks, metode matriks yang hasilnya didapatkan. Nah, ini. Jadi mau mau bentuknya kata seperti yang gue bilang tadi, mau bentuknya y topi atau mu y ini itu sama cara mencari apa taksiran parameternya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini yang agak panjang soalnya 12.17. Untuk data di exercise 12.2, estimasikan nilai variansi atau sigma kuadrat. Nah, estimasikan ini kan berarti kita cari penaksir ya. Penaksir tak bias untuk sigma kuadrat ini. Untuk sigma kuadrat diberikan oleh persamaan S kuadrat sama dengan SSE dibagi N itu jumlah pengamatan, K, K itu jumlah parameter tanpa menghitung parameter beta 0. Jadi, misalnya kalau ada beta 0, beta 1, beta 2, K itu 2, kurang 1. Nah, di mana nyari SSE ini atau sum of square of error itu berarti kan penjumlahan dari kuadrat error. Error itu sendiri apa? Error itu adalah selisih dari pengamatan asli dikurangi selisih dari pengamatan estimasi dari model. Ini y topinya juga bisa di depan karena nanti sama-sama dikuadratin aja ya. Ini penulisan aja. Terus cari lagi. Nah, satu-satu deh. Kita bikin once. Nah, didapetin parameternya kan sama ya kayak yang nomor 12.2 tadi. Karena datasetnya sama. Nah, terus mengestimasikan variansi. Kalau kalau kalian nggak ada yang nggak ngerti kodenya buat apa-apa aja, tanya aja ya nggak apa-apa. Terus estimasikan variansinya itu N. N itu length Y. Jadi banyaknya pengamatan ya. Jadi panjang, kan ini Y itu kan banyaknya respon yang ikut. Berarti N itu sama dengan length Y. K-nya itu sama dengan 2. Karena gampangnya ini aja nih yang B. Pokoknya K itu B kurang 1 gitu. Banyaknya elemen di
matriks parameter ini dikurangi 1 karena kita nggak ngikutin yang beta nolnya. Terus X ini apa ya? Oh ya, ini X tuh si matriks pengamatannya, matriks prediktornya. Iya prediktornya. Terus eh, kita mau cari Y-topi. Y-topi itu mencari vektor Y-topi. Jadi setiap setiap untuk setiap X-nya ini kita masukkan ke model yang kita dapetin dan disatukan dalam sebuah vektor Y-topi ya, bentuknya jadi kayak gini. Y hat. Kita cari Y hat. Nah, ini ya. Kayak gini, nanti SSE itu yang di atas ini kita buat ini masih dalam bentuk vektor ya, berarti vektor Y dikurangi vektor Y hat dikuadratin, yaitu ini. Nah, S, S, S kuadrat ini estimasi dari variansi, berarti penjumlahannya elemen-elemen dari vektor SSE dibagi tadi derajat kebebasannya N kurang K kurang 1. Didapatkan ini 0,1650808. Itu adalah estimasi dari variansi bagi data di 12.2. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke 12.20. Obtain estimates of the variance and covariance of the estimator B1 and B2 dari exercise 12.2. Nah, kan kalau yang sebelumnya itu kita cuman cari estimasi dari sigma kuadratnya atau variansinya. Nah, sekarang dari keseluruhan data ya, kalau yang 1220 ini kita cari estimasi variansi dan kovariansi dari B1, B2, dan B1 dan B2. Maksudnya variansi B1, variansi B2, dan kovariansi B1 dan B2. Caranya gimana? Caranya itu kalau di buku kita cari dulu matriks variansi kovariansinya, yaitu seperti ini. Ini ya, gue liatin rumusnya. Oh, gue aja lah. Nih, matriks variansi kovariansi itu ini. X transpose kali X diinverskan, itu hasilnya jadi matriks variansi kovariansi. Nah, terus estimasinya apa? Estimasinya itu kalau misalnya ingin cari variansi dari parameter B1, berarti kita itu carinya nih ya, estimasi variansi dari B1 sama dengan C11 dikali estimasi dari variansi data itu sendiri. Yang mana itu nilainya ini yang tadi. Jadi S2 kali Farkov tadi matriks variansi kovariansinya ini didapatkan. Nah, ini. Jadi ini variansi dari beta 1. Ini variansi dari beta 2. Karena ini kan yang ini kan untuk beta 0 kan yang ini. Nah, oke, gitu ya. Lanjut lagi ke 12.22. Uji, bukan 12, mesti 25. Nah, dengan dat 12.25, mana dulu? Nah, nih. Dengan data 12.2 pada halaman 450 dan estimasi dari variansinya dari exercise 12.17, hitung selang kepercayaan 95% dari prediksi respon dan min respon saat X1 sama dengan 900 dan X2 sama dengan 1. Nah, jadi kita kan dapat modelnya tadi di 12.2. Terus kita juga dapat estimasi si S kuadratnya.
dari 12.17. Nah, kita bakal cari selang kepercayaan si eh, prediktor tunggal dan rataan dari prediktor itu ketika X1 900 dan X2-nya sama dengan 1. Nah, ini ya bisa dicek rumus rumus untuk mencari selang kepercayaan 95% untuk min respon Y0 yang diberikan oleh persamaan berikutnya. Jadi tengahnya ini dalam bentuk mu Y diberikan parameter-parameter prediktornya, di mana T T alfa per 2 ini merupakan nilai dari distribusi T dengan derajat kebebasannya N min K min 1. Oke, kita buat dulu vektor vektor dari X yang ditanyakannya. Terus gue run dulu ya biar kelihatan. Nah, jadi X0 ini mewakili nilai X pada parameter B0 yaitu 1, terus nilai X1 pada parameter B1 yaitu 900, dan nilai X2 pada parameter B2 itu 1. Terus B-nya ini kita jadiin vektor, maksudnya kan tadi kan B-nya itu masih dalam bentuk matriks ya. Ini tuh masih matriks. Nah, kita jadiin vektor dulu biar bisa dioperasikan. Nah, Y0 ini sama dengan penjumlahan dari perkalian dari elemen perkalian vektor X0 dan vektor B. Nah, ini yang agak tricky itu cari nilai si T-nya ini. Nilai si statistik T dengan derajat kebebasan alfa per 2. Nah, ini tuh ini mencari nilai kalau alfa alfa per 2 ini sebagai oh ya, jadi kayak gini deh. Gua liatin ilustrasinya. Sebentar. Nah, nah kita tuh mencari yang ini nih. Statistik eh, alfa per 2 itu berarti kan ini tuh sebenarnya dari daerah yang diarsir merah ini nilainya itu 1 min alfa per 2. Kalau kalau yang ini baru alfa per 2. Ngerti nggak? Jadi kalau ke kanan kalau kalau ke kanan itu alfa per 2 aja, kalau lower tail itu 1 min alfa per 2. Nah, jadi makanya ini kita lagi. Sorry, 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 sorry. Oh ya, benar, berarti berarti kan kita 0,975 itu dari sini nih. Nah, misalnya ini 0,975, kita tuh pengen cari T-nya nih yang di bawah ini. T-nya itu berapa? Didapetin T-nya itu sama dengan nah 2,262,157. Ini beda sih derajat kebebasan, cuman kayak masuk akal lah ya. Dari T misalnya di sini kan dari 2 aja udah 94,9%. Berarti kalau agak maju dikit berarti kan bisa jadi 97,5% gitu. Terus udah dimasukin, kita cari batas bawahnya yaitu 0,4516253 sama batas atasnya 1,208,318. Itu merupakan selang kepercayaan 95% untuk min respon. Nah, yang B itu untuk prediksi respon tunggal. Jadi kan kalau respon tunggal itu si nilainya 1, tapi kalau min itu jadi kalau misalnya dilakukan banyak, mereka dikumpulin terus dicari rata-ratanya itu min. Nah, kalau bedanya apa? Kalau selang kepercayaan untuk prediksi respon tunggal itu di dalam akarnya ada 1 plusnya itu. Satu di sini kan nggak ada nih. Yang di minnya, tapi kalau yang respon tunggal ada 1 plusnya.
Sama aja carinya didapatkan. Nih, batas bawahnya min 0,163917116, batas atasnya 1,823915. Coba kita cek dengan Kunjau. Soal nomor 1225. Ya, ini yang untuk min respon 44516 benar. Batas atasnya 12083 benar. Terus untuk yang respon tunggal batas bawahnya 0,1 min 0,1640 benar. Batas atasnya 1,8239. Jadi benar ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi aja. Dua soal lagi sebelum kita Nanya, bahas UAS kalau tahun lalu ya. Apa, Peng? kalau nyari yang di tabel tuh tetap carinya tetap pakai yang alfa per 2 aja kan ya? Nggak pakai yang atau pakai yang 97,5. Ntar ya, Bisa tabel di sini ada perusahaan ini kan. Mana ya? 4 Nah, ya. critical values of. Nah, ini tuh pakai yang ini, Peng. Ini kan lihat nih, alfanya di sebelah kanan kan. Iya, Berarti kalau ngeliat di sini, yang alfa per 2 doang. ini Mm-mm. kita alfa per 2 aja, cuman jatuhnya tuh jadi kayak ini harus di satu minusin. Ntar ya, kalau gue bandingin sama yang R. Mana ya, mana? Nah, nih Q QT 0,975 derajat kebebasannya 9. Berarti di sini 0,975, kan? Iya. Sama aja sih. Jadi alfanya alfanya 0,975, bentar, 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 bentar. 2,26. Kita satu, oh, 0,025. Itu A5, itu tabel A5. Apa? Oh, Itu ini Q square ya, bentar. ya. Sorry. Yang T kan. Nah, nih 0,025. Jadi kata gue tadi, ini kan QT ini untuk cari lower tailnya. Kalau mau diubah nih ya. Jadi kodenya tuh apa sih? Lower. Nah, lower dot tail. Kalau kita ubah ke false, lu ganti ininya jadi 0,025. Sama aja hasilnya. Oh, oke. Berarti kalau Jadi nyari kalau yang di tabel, buku itu heeh, penganut upper tail. Jadi masukin aja alfanya langsung. jadi sesuai alfanya Cari itu. alfanya persis ya. Oke, sip. Jadi gue bikin gini aja deh nanti ya, biar nggak ngebingungin. Jadi di buku penganut upper tail, oke? Udah. Oke, kita Aman. lanjut ke 12. Yang lain gimana? Ada aman ya? Oke. 1237. Nah, oh ya, ini yang agak baru ya. Jadi untuk apa estimasiin model 22 kayak gini. Consider the electric power data of exercise 12.5. 12.5 gue nggak kerjain, cuman ada ya datanya di sini. Kita run dulu deh. Nah, ini datanya ya. Untuk 5 pengamatan pertama. Uji bahwa hipotesis nol itu menyatakan
beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan nol. Artinya bahwa parameter beta 1 dan beta 2 ini tidak signifikan, berarti lawannya salah satu atau keduanya ada yang signifikan atau tidak sama dengan nol. Nah, di sini disuruh making use of uh, apa statistik R dari beta 1, beta 2 diberikan beta 3 dan beta 4. Jadi maksudnya ini beta 1, beta 2 diberikan beta 3, beta 4 itu jadi parameter beta 1 dan beta 2-nya itu dihilangkan dari model dan menyisakan parameter beta 3 dan beta 4. Berikan p-value-nya dan ambil kesimpulan. Nah, karena ini agak banyak ya, jadi kalau perkalian matriks pasti susah, kita pakai yang modul built-in dari area ini yang model LM atau linear model ini. Nah, summary-nya ini bisa dilihat. Jadi estimasi parameternya. Terus nih ya, kan kalau kita mau cari R apa diberikan apa kan harus punya SSE dari model keseluruhannya dulu. Terus nanti kita cari SSR dari model keseluruhan, baru kita cari SSR untuk model yang direduksi untuk mencari statistik F-nya. Yang mana ya? Nah, ini nih. Eh, boleh dilihat yang bagian ini, does a single variable t-test have an F counterpart. Jadi kalau misalnya di sini kan kita pengen cari R beta 3 diberikan beta 1 beta 2 itu cari-carinya SSR dari model keseluruhan dikurangi R dari eh, model yang hanya isinya itu beta 1 dan beta 2 aja. Sampai sini ada yang nggak ngerti nggak? Oke, kalau ngerti lanjut. SSE berarti sum fit model kurang pengamatan si Y-nya ini didapatkan nih. Ini SSE ya. Sebenarnya ini SSE cuman gue tulisnya S2 biar gampang lah, atau mau dibuat SSE aja. SSE SSE gitu. Nah, terus kita cari SSR. Kalau lupa SSR apa ini ya? SSR itu eh, prediksi dikurangi min sebenarnya dari data terus dikuadratkan. Sedangkan SSE tadi adalah prediksi dikurangi setiap data aslinya dikuadratkan. Errornya berarti. Berarti SSR ini kita dapatkan segini. Jadi kalau di run semuanya, nah dapat nih ya. Ini SSE model keseluruhan, ini SSR model keseluruhan. Nah, terus kita cari nih model reduksi dengan menghilangkan koefisien pertama dan kedua. Model rate caranya LM, tapi kita nggak masukin X1 dan X2-nya kayak di atas. Gini, datanya sama dari data elektrik ini yang berisikan nilai ini, terus print summary modelnya. Langsung gue print semuanya. Nah, didapatkan ini kan. Nah, terus SSR 12 diberikan 34. Maksudnya yang tadi ya, yang R R beta 1 diberikan beta 3 dan beta 4. Yang mana tadi? Nah, ini ya. Ini tuh SSR 12 given 34 di R-nya. Dapat nih nilainya 17.02338. Nah, terus kita cari dulu F hitungnya. F hitungnya itu apa? SSR full model dibagi SSR 12 given 34 dibagi derajat kebebasannya. Nah, derajat kebebasannya ini berapa? 2. Kenapa 2? Karena modelnya ini cuma ada 2. Bentar. Takut salah. Um,
Oh ya, karena yang dihilangkannya dua ya. Biar lihat di buku nih kan, ini R beta satu beta 2 diberikan beta banyak sampai K, tapi derajat kebebasannya 2, berarti kan ada 2 dari sini doang. Dibagi SSE model keseluruhannya, sehingga dapat statistik F hitungnya itu 10,17697. Nah, terus kita diminta cari p-value ini. P-value-nya itu gimana? P-value itu ini ya, kodenya PF. Jadi kayak cari, tadi kan ada statistik T kan. Nah, itu kayak dibalik itu. Tadi kan kita pengen cari nilai statistik T-nya diberikan peluangnya. Kalau p-value itu kita pengen cari peluangnya diberikan nilainya. Jadi nih ya, kalau kalau p-value itu sebelah kiri nih, sumbu Y. Kalau statistik hitung itu yang bawah. Tadi kan kita cari nilai nilai T alfa per 2 kan, berarti kita yang udah dapet tuh si alfa per 2-nya itu. Nilai T-nya cari. Tapi sekarang ini F hitung itu yang di bawahnya nih. Kita cari peluangnya berapa? Oke, karena buku ini menganut ini ya, menganut upper tail, jadi berarti kan lower tail sama dan false, derajat kebebasannya 2 dan 7. 7 ini apa? 7 ini itu 12 dikurangi 4 dikurangi 1. 12 itu jumlah pengamatan datanya nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dikurangi 4. Dikurangi 4 ini apa? 4 ini banyaknya parameter di model penuh. Dikurangi 1 apa? Ya rumusnya dikurangi 1. Jadi 12 kurang 4 8 kurang 1 7. Jadi p value itu carinya peluang jika diberikan F hitung dengan derajat kebebasan 2 dan 7, kita cari peluang upper tail-nya didapatkan. Nah, ini 0,0084. Berarti ini kan jauh ya, jauh di bawah alfa 5% atau 0,005. Maka kesimpulannya tolak H0 sehingga salah satu dari beta 1 atau beta 2 atau bisa kedua-duanya signifikan atau tidak sama dengan 0. Jadi bisa dilihat yang di sini H0 ini ditolak kalau p-value-nya itu kurang dari taraf signifikansi alfanya. Oke, jadi kalau nulis kesimpulan itu jangan, maksudnya jangan sampai maka kesimpulannya tolak H0, udah jangan, itu Buduma marah, sehingga harus dikompletin aja. Jadi maksudnya sehingga setidaknya salah satu dari beta 1 atau beta 2 signifikan atau tidak sama dengan 0. Oke, kita cek dulu ya. Ya, cara nyari p-value pakai tabel boleh. Nanti itu mana ya? Nah, ini ya F distribution. Ini untuk taraf signifikansi 0,05. Oh, enggak, kalau p-value tuh ini apa, agak agak ribet caranya. Jadi kan kalau misalnya ini tuh tabel A6 bisa kalian lihat, itu p-value-nya pasti 0,05. Kalau F hitungnya itu misalnya nih ya, F hitungnya 435 tapi derajat kebebasan satunya harus 3 dan derajat kebebasan 2-nya harus 7. Nah, kalau yang kita kan ini F hitungnya berapa? F hitungnya tadi 10,17, derajat kebebasannya 2 dan 7. Nah, gini logikanya. Kan kalau kalau 4 ini kan berarti kan p-value-nya 4 kan? P-value-nya 0,05 dengan si F hitungnya itu 4,74. Berarti kalau F hitungnya itu lebih tinggi, misalnya kan berarti ini 4 kan? P-value-nya ke sana tuh 0,05. Peluang upper tail-nya itu luas daerah di bawah kurva, tapi di kanannya si 4,74 itu 0,5 kan? Kalau F hitungnya makin ke kanan, peluangnya makin kecil dong. Soalnya kan dia ini fungsi distribusi,
terus paling makin ke kanan pasti makin menuju nol kan. Nih, bentar gue gambarin deh. Nih, ini tuh boleh dilihatin yang global anaknya dulu. 4,0. Jadi kalau 10 kan agak kecil kan. Jadi daerah yang di cuma yang segini lebih kecil daripada 0,05. Berarti kalau misalnya di ujian kalian jawabnya misalnya untuk F hitung FD sama dengan 9,4 dengan ditanya kebebasannya 27, sehingga untuk F bintang ya dengan 10 yang lebih besar daripada F. Tapi ini dengan derajat kebebasan 2,7, maka eh, maka I value bintang akan lebih kecil daripada I value biasa yang kebenaran yang ya. Jadi gitu. Berarti kalau misalnya 0,5 ini kan sama dengan apa kan? Gitu berarti ini lebih kecil daripada apa kalau ini yang lebih kecil ya. Gitu. Berarti kita nggak bisa apa? Kalau mau nentuin angka eksaktnya, kalian harus tahu bentuk distribusinya, terus harus bisa kalian integralin dari poin itu sampai tadi. Iya, makanya itu cara nyari p-value gitu. Apa? Sama aja nih ya. Kalau misalnya cara cari yang T ya, T. T, kita ambil yang ini deh. Ini pokoknya ini tuh nilai p-value aja. Yang atas-atas ini tuh nilai p-value. Misalnya ini 0,05 ya. Berarti kan kalau T hitung sama dengan ini, kita ambil yang ini ya. T hitungnya itu 2,015 dengan derajat kebebasannya 5, itu memiliki p-value 0,05. Otomatis yang ada di atas 2,015, p-value-nya akan lebih kurang daripada 0,05. Gitu. Oke, oke. Ada lagi? Ya, mau nanya. Oh ya, apa? Itu yang tadi yang dibagi dua itu karena yang dimintanya 1,2 doang gitu ya? Atau lihatnya yang sisi kanannya sih? Itu yang pas ngitung F hitungnya. F hitung. Oh, yang bawah ini. Ya, itu kan dibagi dua dulu. Bagi dua. Nah, bagi dua ini derajat kebebasan, bukan derajat kebebasan sih, banyaknya parameter yang dihilangkan dari model awal. Dalam Berarti kasus ini kan yang hilang parameter 1 dan 2 kan. ya. Berarti derajat kebebasannya 2. Ini gue ngikutin dari buku sih, yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini. RB1B2 itu ini per 2. Baginya derajat kebebasannya 2. Kalau dia ada 3, apakah dibagi 3 juga? Iya. Kalau Oh, yang dihilanginnya 3, bagi 3. oke, oke. Oke.
Oke, terus ini ya, kita lanjut ke 12.45 ya. F hitung, iya dia dibagi. Jadi F hitung itu dalam kurung SSR dari model keseluruhan dikurangi SSR dari model yang udah dibuang beberapa parameternya tergantung diminta soal apa, dibagi jumlah parameter yang dibuang itu dibagi lagi, jadi kan besar itu bagi bawah SSE-nya nih, yang ini nih. S kuadrat tuh SSE nggak salah, bentar ya. Oh, sorry, sorry. Ya, iya, benar-benar. Yang ini nih. Oh, ini S kuadrat. Sorry, sorry. Enggak. Nah, benar-benar. Oke, oke. Benar-benar. Thank you. Dibagi S kuadrat. Ya, S kuadrat berarti SSE dibagi derajat kebebasannya si model total. Oke. Berarti save dulu. Oke, kita masuk ke 1245 ya, data kategorikal. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui keefektifan cost atau biaya dari sebuah sedan 4 pintu terhadap van atau SUV. Peubah kontinunya adalah pembacaan odometer dan oktan bahan bakar yang digunakan terhadap respon miles per galon atau berapa mil per galon BBM. Data yang digunakan adalah sebagai berikut ya, bisa dilihat di soalnya ini, MPG itu Y-nya responnya, car type ini sedan, van, dan SUV. Kan bisa dilihat nih, sedan kan bukan numerik ya, berarti ini termasuk data kategorik. Nah, cara cara menghandle data kategorik itu gimana? Jadi kita kita cari dulu basis apa namanya, eh base level, benar. Base levelnya itu apa? Yang gampangnya itu soalnya minta apa? Ini kan menguji keefektifan cost dari sebuah sedan 4 pintu. Berarti yang fokus kita itu di sedan 4 pintu. Berarti base levelnya itu sedan 4 pintu. Tapi kalau misalnya kalian nggak disebutin mau nguji apa terhadap apa, base level itu biasanya yang memiliki pengamatan paling banyak. Oke, berarti kan ini sedan 4 pintu. Nah, berarti ini ada tiga nih, ada tiga kategori kan. Berarti kita cukup bikin dua variabel aja, yaitu Z1 dan Z2. Nah, Z1 dan Z2 ini apa? Itu tuh untuk kombinasi ya, kombinasi nilai yang menyatakan dia itu sedan, van, atau SUV. Nah, karena base level berarti Z1 dan Z2-nya itu 0 bersamaan. Kalau van, kita ini aja ya, kita pasang aja. Kalau Z1 itu 1 dan Z2 itu 0, itu van, menyatakan untuk van. Dan sebaliknya kalau Z1 0 dan Z2 itu 1, itu menyatakan SUV. Datanya kalau mau lihat seperti ini. Nah, berarti eh, jadi dari car type ini kita ubah jadi Z1 dan Z2. Kalau untuk sedan berarti Z1-nya 0, Z2-nya 0 gitu. Nah, kita mau nyari apa nih? Fit a linear regression model including two indicator variable. Nah, ini kan baik nih soalnya indikator variabelnya 2, menggunakan 0, 0 untuk menotasikan sedan 4 pintu. Udah, kita udah bikin representasi ini. Kalau mau dilihat tailnya juga bisa ya. Tail dari data, 5. Nah, ini kan. Berarti 01 ini apa? SUV kan? Yang udah kita, ini Z1 0, Z2 1, berarti menyatakan itu SUV. Memfit data dengan metode multivariable linear regression. Nah, ini bisa langsung kan, jadi Z1 dan Z2 itu anggap aja sebuah sebuah prediktor juga, bisa langsung dimasukin ke data, langsung kita buat, boom. Nah, ini estimasi parameternya bisa dilihat 5,959 untuk apa namanya? Beta nolnya, beta satunya itu min min 12,63,
beta 2-nya itu min 12,98, beta 3-nya itu min 0,00003773, beta 4-nya itu 0,3373. Nah, ini jawabannya udah gue tulis ya. Which type of vehicle appears to get the best gas mileage? Jadi maksudnya gas mileage itu mile per galonnya. Jadi semakin banyak mile per galonnya berarti kan dia semakin efektif karena menempuh lebih banyak mile dengan satu galon yang sama, berarti kan dia efisien gitu mobilnya. Jawab karena kita ini bisa lihat dari dua ini ya, dua apa namanya? Dua parameter, yaitu nilai estimasi parameternya dan standar error parameternya untuk variabel prediktor Z1 dan Z2 itu sendiri. Nih, gue udah kasih karena koefisien untuk jenis mobil van Z1, ya, mobil van yang direpresentasikan oleh Z1 sama dengan 1 dan Z2 sama dengan 0, dan koefisien untuk jenis mobil SUV Z1 sama dengan 0, Z2 sama dengan 1 bernilai negatif, maka kendaraan jenis sedan yang memiliki gas mileage terbaik. Nih, maksudnya apa sih maksudnya tuh? Dalam arti matematika, lebih baik bernilai 0 daripada negatif jika ingin mencari yang terbaik. Jadi misalnya kan, ini kan parameternya negatif ya. Terus kalau kalian masukin nilai Z1-nya sama dengan 1, berarti kan itu menambah negatif ke si Y-nya. Kalau Z2 misalnya, berarti kan kalau kalian pakai van, terus kalau kalian pakai SUV, dia kan estimasi parameternya min 12 nih. Min 12 ini kan pangkat 01 kan berarti kali 10 kan. Jadi min 12. Berarti kan kalau kita pakai SUV, Z2-nya jadi 1 dong. Berarti kali min 12 berarti dia menambah negatif kepada si Y-nya itu atau mile per galonnya. Nah, kenapa dipilih yang Z1 sama dengan 0, Z2 sama dengan 0 yang adalah sedan? Karena negatif-negatif ini dikalikan 0 akan jadi 0 kan. Berarti dia itu ya better 0 daripada minus gitu. Sehingga dipilih uh, mobil yang memiliki gas mileage terbaik itu adalah sedan. Terus diskusikan perbedaan gas mileage antara van dan SUV. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kita bisa bandingin nih standar errornya sama estimasi parameternya. Karena kan Z1 dan Z2 ini kan nggak bisa satu bersamaan kan. Nggak bisa, maksudnya bernilai satu secara bersamaan. Karena Z1 bernilai 1 dan Z2 bernilai 0 merepresentasikan van, dan Z1 sama dengan 0, Z2 sama dengan 1 merepresentasikan SUV. Nah, Z1 sama dengan 1, Z2 sama dengan 1 kan nggak ada kan, berarti itu nggak bisa bersamaan. Jadi kalian lihat aja estimasi parameternya. Kalau misalnya dia van, dia menambah sebesar negatif 12,63. Kalau dia jenis mobilnya SUV, dia menambah sebesar negatif 12,98. Berarti kan masih sama-sama 12 lah ya, apa menguranginya. Berarti itu tuh nggak beda jauh gitu, van dan SUV. Yang lebih boros ya sama-sama aja kan, sama-sama mengurangi sebanyak 12 mpg untuk si parameter responnya. Nah, ini bisa dilihat jawabannya. Salah satu cara membandingkan keduanya adalah dengan melihat standar error atau estimasi parameter mereka. Lebih tepatnya MSI-nya, yaitu dengan cara mengalihkan standar error dengan koefisien setiap prediktor, yaitu sebagai berikut. Nah, Venn ini nilai apa? Dia menambahkan ketidakefisienan sebesar min 12,63 dikali 1,07. Ini estimasi parameter kali standar errornya. Dan SUV juga segini. Selisih keduanya adalah sekitar mutlak 0,8937, di mana nilai tersebut masih lebih kecil daripada standar error masing-masing. Jadi perbedaan antara keduanya itu nggak signifikan dibandingkan standar error mereka masing-masing. Yang artinya keduanya tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan. Atau dalam arti yang lain, selisih rataan kedua estimasi pengamatan tidak melebihi 1, sehingga keduanya belum tepat jika dianggap berbeda secara signifikan. Jadi
kalau di statistik itu hindari sesuatu yang kalian itu, oh ini pasti nih, ini pasti. Jadi itu hindari. Bilangnya belum atau tidak dapat ditentukan atau eh, mungkin dapat. Jadi jangan bilang ini pasti tidak signifikan atau ini pasti tidak lebih baik atau tidak lebih buruk daripada yang satunya gitu. Itu nanti kalian bisa di ini apa namanya diminta pertanggungjawabannya kan ribet. Oke, gitu aja untuk soal soal-soal yang pilihan buku. Yuk, yuk, mau nanya dong. Ya, ya apa? Yang bagian B. Itu tadi Bagian B, kalau oke. kalau misalnya positif berarti pilih positif atau tergantung si Y-nya. Kalau misalnya Y-nya lebih baik. Nah, Y-nya kan ini minta yang lebih besar itu lebih baik kan? Iya. Berarti kalau dia mintanya lebih besar, ya pilih yang lebih positif. Kalau dia mintanya yang lebih kecil, pilihnya yang lebih negatif. Oh, oke. Berarti tergantung itu ya, tergantung Iya, kondisi. tergantung Y-nya apa responnya tuh dia lebih baik kalau dia besar atau lebih baik kalau dia lebih kecil. Oke, sip, sip. Thank you, Nyok. Nah, terus kita mau bahas 12.12 yang menjadi soal nomor 3 apa? Berarti kan kalau dia lebih besar daripada salah satunya pasti dilihat nih di estimate atau standar R-nya dia pasti ada yang lebih besar daripada apa dibandingkan yang lainnya kan. Ya dari situ udah kelihatan misalnya aja ya Z2 ini standar R-nya 2, berarti kan otomatis dia itu menyumbang lebih besar keborosan gitu untuk si Y-nya. Jadi itu bisa dikatakan Z2 cenderung lebih apa Z2 kalau Z2-nya ada which is SUV, dia cenderung lebih boros daripada van dan sedan gitu. Oke. Okay. Nah, ini kita mau bahas UAS dulu atau mau bahas 12.12 yang kemarin yang jadi PR terakhir. UAS dulu ya. Puas dulu aja, Nyok. Nah, oke, okay, kita bahas UAS ujian akhir semester AK 3182 18 Desember 2021 ya, oke. Okay. Soal nomor 1. Misalkan terdapat suatu sampel acak berukuran N yang merupakan pasangan berurut yang terdiri dari satu variabel respon dan tiga variabel bebas. Dua di antara variabel bebas tersebut merupakan variabel kategorikal. Variabel kategorikal pertama terdiri dari 3 level, dan variabel kategorikal kedua terdiri dari 2 level. Variabel bebas ketiga merupakan variabel kontinu. Misalkan ingin memodelkan data tersebut menggunakan model regresi linear. Pertama, apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum Anda melakukan analisis data? Ya, jadi bisa dilihat ya dari ini based on jawaban gua tahun lalu ya. Diketahui sebanyak n pengamatan, satu respon, misalkan Y, tiga variabel bebas. Katakan X1, X2, dan X3. Jadi X1 ini 3 level, X2 ini 2 level. Kalau misalnya dianalogikan ke yang tadi, misalnya ini yang 1245 itu car type itu X1 nih, kan 3 level, sedan, van, SUV. Terus misalnya ada yang tengah-tengahnya sebelum odometer itu, misalnya ada ini aja, dia tinggal di negara tropis atau non trop apa atau
nggak tropis. Kan 2 level tuh. Nah, gitu. Jadi nanti berarti eh, representasi kategorikalnya itu untuk yang 3 level dia menambah 2 variabel baru. Untuk yang 2 level dia cuma nambah 1 variabel baru. Oke? Terus balik lagi ke UAS, UAS, UAS. Apa yang perlu dilakukan? Nah, sebelum dilakukan regresi linear harus ditangani dulu variabel kategorikal yang seperti yang udah disampaikan tadi X1 dan X2 dengan cara memunculkan variabel dummy ya. Jadi tadi yang Z itu namanya variabel dummy untuk merepresentasikan si kategorikal tersebut untuk masing-masing X1 dan X2. Katakanlah WI untuk X1 dan ZJ untuk X2. Karena X1 memiliki 3 level atau kategori, kita cukup memunculkan 2 variabel dummy, W1 dan W2. Misalkan W1 jadi nilainya itu W1 sama dengan W2 sama dengan 0 untuk yang base levelnya bagi variabel bebas X1, W1 sama dengan 1 dan W2 sama dengan 0 untuk level kedua, dan W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 1 untuk level ketiga. Nangkep nggak? Oke. Nih, udah gue catat nih. W1 sama dengan 1 dan W2 sama dengan 0 untuk level 1, W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 1 untuk level 2, dan W1 sama dengan W2 sama dengan 0 untuk level 3 atau base level. Misalkan, uh, aduh, gue nggak bisa baca tulisan gue sendiri. Oh, misalkan dalam kasus pengandaian ini. Nah, terus untuk X2, kita akan memunculkan 1 variabel dummy. Karena kan kalau untuk 2 level aja kan berarti iya dan tidak aja kan. Berarti bisa direpresentasikan oleh 1 variabel dummy yaitu Z yang nilainya untuk uh, 1 nilainya satu atau 0. Satu itu untuk merepresentasikan level 1 dan 0 itu untuk merepresentasikan level 2 atau base level dalam pengandaian. Lalu lakukan progres regresi seperti biasa. Nah, ini sebenarnya nggak direkomendasiin ya, lakukan progres regresi seperti biasa. Biasanya orang-orang itu beda sama lo, sama si Buduma, sama Karandi beda. Jadi ini mungkin yang ngejatuhin nilai gue kayak gini. Jadi kalian jangan ulangi, terus kalian ini aja, pokoknya langkah-langkah regresi yang udah diajarin Bu Duma, kalian ringkas aja gitu. Soalnya ini waktu itu kan cuma 20 menit kan. 20 menit itu plus pengumpulan, harus di-scan-scan dulu. Jadi ya udah. Tuliskan matrix design. Matrix design itu, oh ya, matrix design ini penting ya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh cari estimator bagi parameter-parameternya itu, kalian itu perlu banget matrix design untuk mencari dengan metode matrix. Nah, kalian kalau lupa lupa ale, lupa mafek, pakai kalkulator bisa kok operasi matrix. Nanti kalian belajar sendiri atau nanti di akhir lah. Jadi 3 kali 3 doang. Oh iya sih, bener ya. Ya, pokoknya nggak akan ditanyain. Nah, bentuk ini ya, terus biar 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 lebih informatif lagi, matrix desainnya itu kalian tambahin nih untuk apa apa dia tuh merepresentasikan apa-apa aja. Misalnya nih B, satu-satu kan pasti ada satu-satunya itu kan untuk si konstantanya itu kan, paling depan. Terus untuk W1 0 atau 1, W2 0 atau 1. Nilai bisa berubah-ubah tergantung keadaan X1 asal base level memiliki observasi terbanyak, yaitu base level itu yang 0, 0 ya, W1 W2-nya. Terus Z juga sama kayak yang W ini, nilai bisa berubah-ubah tergantung keadaan X2 dengan base level observasi terbanyak. Terus X3, karena X3 itu variabel kontinu, berarti dia tergantung datanya dia punya apa. Terus bentuk umumnya kayak gini ya, tanpa tanpa apa namanya, tanpa angka tuh satu 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 semua depannya. Terus W1 W1, W2, Z sama X3. Uji diagnostik apa yang perlu Anda lakukan? Nah, karena persoalan ini juga merupakan progres regresi linear, uh, darab regresi darab tuh apa ya? Gue tuh lupa pokoknya, progres regresi darab, coba pasti cari dulu deh di darab tuh baku loh, darab KBBI.
Regresi coba. Regresi linear darab. Pokoknya itulah ya. Eh, simple linear regression. Maka uji diagnostik yang dilakukan juga untuk regresi linear darab antara lain koefisien determinasi, apakah ada interaksi antar variabel, cari variansi kovariansinya, terus ANOVA, mengecek kesignifikansian model, terus mengecek apakah ada multikolinearitas, dan cek atau uji residual dari model yang telah didapatkan saat melakukan regresi. Jadi itu apa namanya? eh, yang syarat perlu kalau kalau ngecek ngecek uji diagnostik. Terus, nah ini waktu itu diajarin, cuman tahun kalian nggak tahu ya apa yang dimaksud dengan leverage dalam suatu model regresi linear. Leverage dalam suatu model regresi linear adalah suatu besaran dalam menghitung atau menentukan seberapa jauh nilai variabel bebas sebuah observasi berbeda dengan observasi yang lainnya. Biasanya direpresentasikan oleh ini matriks HUT ya. Kalian diajarin matriks HUT nggak? Ya, diagnosa matriks HUT. Dalam kata lain, leverage juga bisa dikatakan sebagai seberapa besar atau berpengaruh suatu pengamatan terhadap model regresi linear. Nih ya, di buku nih, bentar. Gua tunjukin matriks HUT. Yoi. HUT matriks. Nah, ini cara cari matriks HUT itu ini ya. Makanya gue bilang ini bisa nentuin matriks desain itu sangat penting dan krusial ya karena bisa cari matriks set ini. Nah, terus baca di bawahnya, it can be shown that the head diagonal values are bounded according to inequality ini apa terbatas di pertidaksamaan ini. Oke. Nah, terus kesimpulannya sebagai hasilnya data point yang memiliki diagonal hat yang besar yaitu di atas nilai rata-rata dari K plus 1 per N. Nah, dalam data tersebut berada dalam posisi di mana variansi dari si prediktor data tersebut besar dan variansi residualnya kecil. Sehingga data analis dapat bisa mendapatkan insight seberapa besar residual dapat dapat ada sebelum adanya deviasi dari nol. Nggak ngerti. Sorry, something other. Tadi ya, gua baca dulu, sumpah. As a result, the data analyst can gain some insight into how a large reasoning. Intinya yang gua inget itu tuh bisa merepresentasikan kalau semakin besar matriks hat-nya, diagonal hat-nya, itu mengindikasikan data itu tuh semakin signifikan bagi model. Data point tuh pengamatannya. Jadi kan misalnya ada Y, X berapa. Nah, si satu baris itu tuh yang menjadi kunci kesuksesan model itu gitu. Jadi kalau misalnya data yang penting itu dihilangin, modelnya bisa jelek, gitulah intinya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, nggak ada. Berarti kita lanjut ya. Jadi modeling tuh sebenarnya gimana kalian menginterpretasikan hasil. Karena kalau nyari hasil udah ada software, udah ada package, udah ada orang-orang yang apa namanya, yang ngerjain itu gitu. Nah, nomor 2, misalkan diberikan 2 scatter plot ya. Bisa lihat scatter plotnya. Nah, plot pertama adalah plot kekayaan terhadap usia. Plot kedua adalah kekayaan terhadap daerah.
berikan komentar atas dua plot di atas. Nah, kalau disuruh beri komentar ini, kalian ngarang bebas aja. Semuanya pokoknya semua yang pernah diajarin keluarin aja. Nah, gue ini ngarang bebasnya yang pertama, plot wealth versus age. Jika dilihat sekilas, pengamatan terkumpul di bawah nilai wealth 15. Dan jika dilihat semakin rendah wealth-nya, semakin banyak observasi yang terlihat. Hanya sedikit observasi yang mendekati wealth 15 dan sedikit sekali yang melewati wealth 15, yaitu sebanyak 2 observasi. Bisa bisa dilihat ya, yang tinggi banget sama yang di tengah-tengah yang sendirian itu. Nah, untuk menyatakan kedua observasi tersebut adalah kandidat pencilan, maka tidak ini kan sebanyak 2 observasi. Terus maka tidak berlebihan untuk menyatakan kedua observasi tersebut adalah kandidat pencilan. Nah, ini kenapa gue masih nyebutin kandidat, karena tadi yang gue bilang tidak ada yang pasti sebelum kalian benar-benar uji. Jadi walaupun datanya jauh banget di sana, kalau kalian belum uji, jangan bilang itu pencilan gitu. Jadi jadiin kandidat aja gitu. Dan dari plot tersebut, sekilas terlihat data agak skew ini sebenarnya oh ya, skew kanan ya, berarti menceng kanan berdasarkan age dan wealth. Jadi skew ke kanan ini maksudnya ini tuh heavy tail ya. Jadi cara lihatnya tuh kan ini banyak ngumpul, ada wealth-nya di atas nih, ada pencilan wealth-nya di atas. Jadi kalian kalian kayak ini loh, kayak kalian ubah wealth-nya itu jadi sumbu X, age-nya itu sumbu Y. Terus kan berarti ada wealth yang sebelah kanan banget kan. Nah, berarti itu tuh berdistribusinya heavy tail atau menceng kanan. Nah, terus terus kalian bisa juga tambahin ya, plot wealth dan age ini bisa dilihat ini adalah plot dari variabel yang kontinu dengan variabel yang kontinu. Oke? Kan usia kontinu, kekayaan juga kontinu kan? Oke, terus yang plot wealth versus region berbeda dengan usia yang sejatinya adalah variabel kontinu. Variabel daerah adalah variabel diskrit yang bersifat kategorikal dan memiliki 5 level, A, E, M, O, U. Sehingga di plot terlihat bahwa observasi tersebar secara horizontal tepat di 5 titik saja. Dan sama seperti plot sebelumnya, plot ini juga terlihat memiliki kandidat pencilan yang berada di atas wealth sama dengan 15. Nah, ini juga menurut gue ini belum lengkap banget. Nanti kalian bisa banget tambah-tambahin lagi. Ada yang jawab waktu itu tuh ini hampir 3/4 halaman A4 gitu, jawabnya panjang banget. Cuman karena gue nulisnya lama, jadi kan emang cukup segini doang, waktunya cuma 20 menit. Jadi nanti kalau kalian misalnya ujian offline kan lebih fleksibel tuh waktunya, jadi bisa kalian tambah-tambahin lagi. Terus data wealth biasanya skew to the right. Skew to the right menceng kanan, berarti datanya gitu. Heavy tail lah, pokoknya ada ekornya di kanan. Misalkan Anda ingin mencoba untuk memprediksi wealth menggunakan model regresi linear. Berdasarkan dua plot bagian A di atas, apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Jadi ini dia tuh sebagai nanya, apa sebelum kalian modelin nih harus diapain dulu. Banyak hal yang dapat dilakukan apabila sebuah observasi bersifat skew. Akan tetapi dalam kasus ini, karena skewness disebabkan oleh pencilan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menguji pencilan tersebut. Ya kan, diuji dulu pencilannya. Jangan langsung kalian pencilan nih karena jauh banget, jangan. Terus dan apabila memang benar observasi tersebut adalah pencilan, kita dapat mengecualikan observasi. Jadi dianggap nggak ada karena dia ngerusak model, apa istilahnya. Juga karena ada variabel kategorikal, maka dilakukan proses penanganan data kategorikal sebagai pada soal bagian 1A yang tadi yang sebelumnya itu yang dibuat variabel-variabel dummy-nya. Nah, sekali lagi bagian B ini masih kurang lengkap menurut gue. Menurut jawaban gue sendiri ini tuh masih kurang lengkap. Nanti kalian bisa lengkapin lagi, misalnya kalian bersihin dulu datanya, kalian cari apa plotting, distribusi, pokoknya gitu. Terus nah C, berdasarkan data yang diberikan di bagian A, komputer outputnya adalah sebagai berikut. Terus sebutkan apa variabel respon dan variabel bebas pada komputer output di atas. Tuliskan persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan komputer output tersebut
Apakah model regresi linear cocok digunakan untuk data di atas? Jelaskan. Apa yang menurut Anda harus dilakukan berikutnya apabila Anda ingin menganalisis data tersebut di atas menggunakan model regresi linear. Nah, pertama dulu kan, variabel respon dan variabel bebas. Variabel responnya jelas ya, wealth, apa kekayaan. Variabel bebasnya age, usia, dan region. A, M, O, U. Kenapa A? Kenapa E-nya dihilangin? Kan berdasarkan pada komputer output di atas. Di komputer output ini nggak ada region I kan, region E kan. Berarti kalau kalian disuruhnya mengacu pada komputer output, itu tuh yang jadi evaluasi Buduma juga. Kalian disuruh ngacu ke output, tapi kalian malah hitung manual. Kalian dikasih gampang, malah nyusahin diri sendiri gitu. Jadi udah lihat lihat ini aja. Ini informasinya cukup kok buat buat tarik kesimpulan dan buat jawab soal yang ada di bawahnya. Nah, tuliskan persamaan regresi yang diperoleh. Ya udah persamaan regresinya berarti estimate, yang estimate ini dikaliin sama si variabel yang corresponding yang punya si parameter itu. Berarti 1,861090. Intercept ini konstanta ya berarti. Kalau intercept itu maksudnya dia berpotongan, kalau yang berpotongan di mana kalau semua ini nilainya 0 gitu. Berarti kan 1,861090. Terus yang lainnya juga sama aja kan, tinggal masukin aja nih. Tinggal ini. Terus ini harus gue perjelas, huruf O bukan 0 ya. Yang di sini nih. Yang gue uyir-uyirin. Nah, karena nanti gitu. Plus E. Jangan lupa. Plus E. Ini ya. eh, Kadang orang tuh salah gitu loh. Ini juga jawab pertanyaan tadi ya. Yang Y ini kan karena beta kan. Beta 0 tambah beta 1 X1 tambah 1. Nah ini terus ada namanya Y kopi. Ini kan B0 tambah B1 tambah tapi ada juga boleh boleh itu harus tambah. Sebenarnya tuh ada ini ada errornya. Karena ini estimasi, ini model sebelumnya. Ini nggak tahu. Jadi ini kan parameter sebelumnya ini tuh parameter estimasi. Cuman caranya ini sama. Tapi di model itu harusnya ada si T. Apa? Oh, boleh ya berarti. Oh, enggak ya, bisa. Salah. Nah, itu sama dengan berarti kan ini ada T-nya. Oh iya, iya. Nah, ini dia. Ini nanti apa ini? Itu bisa yang ini. Tahu. Nah, kemudian persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan ya cemiu ya cemiu. Lalu jika digunakan taraf keberartian ini ya, terus apa berdasarkan komputer output tersebut. Jadi pertanyaan yang terakhir, kalimat terakhir itu kalimat dua terakhir itu ya nanya kesimpulan lo terhadap
komputer output ini apa? Nah, gue jelasinnya gini. Jika digunakan taraf keberartian atau taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, maka model di atas kurang cocok untuk merepresentasikan data karena dilihat dari f-testnya ANOVA, nilai p-value lebih besar daripada alfa. Nih, yang ini ya, yang paling bawah nih, f-statistik. Ini tuh udah ANOVA otomatis saat kita bikin modelnya itu. Udah dicariin nih sama si R-nya. P-value lebih besar daripada alpha. Artinya H0 sama dengan beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan sampai beta N sama dengan 0 belum dapat ditolak ya. Ini harusnya bukan tidak ditolak. Belum dapat ditolak. Belum cukup bukti untuk menolak H0. Belum cukup bukti untuk menolak H0. Artinya eh, belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada parameter yang signifikan. Dan juga kita lihat di tesnya. Yang signifikan hanya parameter untuk region M. Berdasarkan model ini ya, saja. Karena p-value-nya kurang dari alpha, yang 0,0143 itu. Untuk mengatasinya, bisa dilakukan sequential method untuk regresi linear, agar hasil regresi yang didapatkan merupakan hasil yang terbaik. Nah, misalnya kan ini kayak gini kan, kita nggak tahu nih kalau misalnya region yang E masuk modelnya jadi bagus atau enggak. Terus misalnya kalau misalnya region U hilang, modelnya jadi lebih bagus atau lebih jelek, kan nggak tahu. Jadi digunakan sequential method. Jadi misalnya dari H dulu pertama, terus masukin satu-satu region A, region I, region M, region O, region U. Udah tuh dapat, terus kalian backward lagi, dihilangin satu-satu. Region U hilang, O hilang, M hilang, I hilang, A hilang, sama sampai edge yang hilang. Terus nanti kalian bandingin nanti si SSR-nya itu. Nah, baru. Tapi kan ini nggak diminta, jadi nggak gue lakuin. Cuman kalau diminta, itu tadi eh, sebutin aja, bisa dilakukan sequential method yang baik yang forward, backward, atau forward, backward, atau yang dua arah sekaligus. Lanjut ke tiga ya, soal nomor tiga. Ya, mau nanya dulu dong. Oke, apa? Yang tadi boleh buka dulu nggak nomor 2? Yang Yang ditanya mana? soal apa namanya? Yang persamaannya tuh yang Nih, dengan itu kenapa pakai E? Kan ya. bukannya itu udah dia estimator berarti E-nya nggak ada ya? Nah, ini Y-nya kan nggak ada topinya, Peng. Kalau gue buatnya ya topi baru nggak ada E-nya gitu. Nah, Atau tapi ini tuh gue juga bingung kan. Jadi waktu tahun gue tuh emang beda-beda gitu. Ada yang pakai topi, ada yang nggak pakai topi. hmm, Tapi kan gue nangkapnya tuliskan persamaan regresi yang diperoleh, bukan eh, apa ya? Bukan estimasi, bukan persamaan untuk estimasi respon gitu loh. persamaan tuh ya. Cuman cuman gue juga nggak tahu. Tapi eh, waktu itu tuh waktu diajarin sama Bu Dumanya nulisnya pakai E tapi Y-nya nggak pakai topi gitu. Tapi E-nya nggak pakai topi. Oh, oke. Tapi ya ada yang make topi nggak make E, ada yang make topi make E, ada yang nggak make topi nggak make E gitu, beda-beda. Terus wasnya tuh nggak terlalu transparan gitu, maksudnya tiba-tiba udah keluar indeks aja. Oh. Terus itu E-nya itu perlu ditulis asumsinya nggak ya? Boleh boleh, asumsinya ini aja minnya nol, terus variansinya sigma kuadrat. Ya, oke deh. Oke, thank you, Nyok. Oke. Oke, kita langsung soal tiga. Nah, soal nomor tiga, diberikan tabel di halaman 2 berikut ini. Nah, ini ya tabel ya. Untuk memahami tabel tersebut, gunakan notasi yang ada pada buku Walpole et al. Edisi 9. Nih, waktu itu tuh ujiannya open book, jadi kita boleh sambil buka Walpole. Cuman kan percuma gitu, 20 menit buka Walpole-nya 15 menit kan nggak keburu.
Terus diberikan Walpole et al. Edisi 9 yang digunakan sebagai referensi. Apa yang dimaksud dengan RI dan TI pada tabel tersebut? Jelaskan apa kegunaan keduanya dan jelaskan apa perbedaan antara keduanya. RI adalah standardized residual yang merupakan pembagian residual dengan taksiran standar deviasi keseluruhan data bersama dengan besar leverage dari observasi KI. Kegunaan RI adalah untuk mendeteksi keberadaan outlier dengan melihat seberapa besar residual KI terhadap keseluruhan data yang telah dimodelkan. Selengkapnya kalian bisa cari di Walpole. TI adalah R student residual yang merupakan pembagian residual pengamatan KI dengan taksiran standar deviasi keseluruhan data apabila observasi KI tidak diikutsertakan. Bersama dengan besar leverage dari observasi KI, kegunaan TI adalah sama seperti RI, akan tetapi jika RI mengecek pencilan dengan membandingkan, maka TI memeriksa pencilan dengan meniadakan, yang bertujuan untuk melihat variansi atau standar deviasi error yang dipengaruhi oleh keberadaan observasi KI tersebut. Jadi, kalau RI ini kita ngebandingin jadi satu RI dengan RI lainnya itu dibandingin. Gimana ya ngomongnya? Ntar kita lihat Walpole dulu dah. Standardized residual. Standardized residual. Mantap. Oh nih, many of the here each residual has been, nah kan ini nih rumusnya nih, EI dibagi S dikali akar dari 1 kurang diagonal hat untuk pengamatan ke I. R standardized residual ini membuat statistik yang seperti distribusi T yang didesain untuk memberikan seorang analis scale frequency standar. Oh gini. Lihat tabelnya aja deh. Nah jadi kalau RI sama jadi TI itu dibandingannya terhadap RI-nya. Jadi kan kalau RI ini dari semuanya kan, dari semua model kan. Apa dari satu model dibaginya itu dari standar deviasinya. Sedangkan TI itu dari model yang tidak ada pengamatan I-nya di model tersebut dicari standar deviasinya. Kalau misalnya TI itu naik dari RI, misalnya jadi TI-nya lebih besar daripada RI, berarti dia itu dengan menghilangkan pencilan itu membuat datanya lebih jelek. Kalau TI lebih besar, lebih kecil daripada RI, enggak, sorry. Berarti kan kalau misalnya S-nya itu membesar, berarti kan variansinya membesar. Otomatis ada pencilan dong. Kalau variansi makin besar kan makin ada pencilan. Ya kan? Kalau nggak ada pencilan, variansinya kecil, TI-nya membesar. Nih, lihat di ini ya. Lihat di Walpole. Ah, nih. Set. Ya kan? Kalau S-nya membesar, S negatif I-nya membesar, TI-nya mengecil. Berarti kalau S negatif I-nya membesar, variansinya besar kan? Karena linear, cuma diakarin doang. Karena variansi yang membesar, berarti ada pencilan. Maaf. Jadi, intinya variansi besar, model lu jelek gitu. Variansi kecil, model lu bagus. Oke, berarti kalau variansinya makin kecil, TI-nya makin besar, modelnya makin bagus. Variansinya besar, TI-nya makin kecil, modelnya makin jelek.
Berarti kalau dilihat dari sini, dilihat dari tabel, kalau TI-nya lebih besar daripada RI, dia bagus apa menjadi lebih bagus dengan membuang pengamatan ke satu ke I. Terus lihat semuanya, yang semuanya juga. Kalau makin membesar, dia makin bagus, makin bagus. Ini makin bagus juga, ini makin bagus, makin bagus, makin ini makin jelek nih, makin jelek. Ini makin bagus, ini makin jelek, makin jelek, 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 makin jelek, makin jelek, makin bagus, ini makin bagus, makin bagus, makin jelek, makin jelek, makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin jelek banget, ya kan? Oke, terus kita lihat kesimpulan yang gua tulis ya. Udah gitu aja. Nah, terus nih yang B-nya jelaskan apa yang dimaksud dengan S negatif 4. Tentukan nilai S negatif 4. S negatif 4 merupakan estimasi standar deviasi data apabila observasi keempat ditiadakan. Sehingga S negatif 4 dapat dapat dicari dengan rumus ini, terus kita tukar aja T4 sama S min 4-nya. Didapatkan 2,99074. Apakah terdapat observasi yang merupakan outlier atau apakah terdapat observasi yang sangat berpengaruh dalam data tersebut? Jelaskan. Bentar, gue minum dulu. Capek. Observasi. Nah, gue sekali lagi, kurung berpotensi merupakan outlier adalah observasi keempat dan ke-21. Lihat. Observasi keempat, nih, dan observasi ke-21. Kenapa? Hal ini bisa dilihat dari nilai EI, which is YI kurang Y topi I, RI, dan TI. Dengan I-nya 4 dan 21. Yang berbeda cukup jauh daripada observasi-observasi yang lain. Nah, tadi kan gue udah bilang di bagian A ini dibilang RI membandingkan. Jadi RI membandingkan dengan apa? Dengan RI yang lainnya. Nih 4 nih 1,8. Kita cari Kita lihatnya absolutnya ya mutlaknya. 21 ini 2,7, sedangkan lainnya cuma 0, ini 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, paling gede di bawah ini tuh 1,5. Sebenarnya 3 tuh bisa jadi kandidat juga loh. Cuman kan itu tadi gue bilang berpotensi. Nah, terus lanjut lagi, yang berbeda cukup jauh daripada observasi-observasi yang lain. Dalam arti lain, nilai estimasi observasi tersebut berdasarkan model tidak terlalu cocok dengan nilai aslinya. Karena semakin besar RI-nya, E-nya itu makin besar kan, karena dia eh, dia sejajar kan. Maksudnya sebanding. Padahal diasumsikan model tersebut dapat dikatakan baik untuk merepresentasikan keseluruhan data dari I1 sampai I21, sehingga seharusnya observasi keempat dan ke-21 tidak termasuk ke dalam data tersebut atau pencilan. Oke. Untuk observasi yang sangat berpengaruh, mungkin tidak ada atau harus dilakukan analisis lebih mendalam. Gue pokoknya banyak kata mungkin muncul. Akan tetapi observasi yang lebih berpengaruh daripada observasi yang lainnya, jadi ada pembandingnya itu bisa dilihat, yaitu observasi pertama, kedua, dan observasi ke-21. Karena nilai HII-nya itu relatif lebih besar daripada yang lainnya, nilai hat matriksnya. Jadi kan diagonal hatnya, jadi kan semakin besar diagonal hatnya itu lebih membuat data tersebut lebih berpengaruh. Nah, pengaruh ini bisa baik, bisa buruk. Yang 21 tadi pengaruh buruk karena dia nambah-nambahin variansi gitu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, HI adalah nilai leverage. Jadi
diagonal head dari observasi ke I itu disebutnya leverage. Semakin besar leverage observasi ke I, semakin besar pula pengaruh observasi ke I terhadap data atau model. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyain dulu nggak? Emang agak bingung. Saya juga bingung. Oke, berarti aman ya, aman. Langsung kita ke soal nomor terakhir. Tut, tut, open. Nah, terdapat suatu data dengan variabel tip center sebagai respon dan 8 variabel bebas, age, weight, height shoes, height, seated, arm, thigh, leg. Analisis data menggunakan model regresi linier memberikan komputer output sebagai berikut. Tuliskan persamaan regresi yang diperoleh. Apakah model regresi linier dapat digunakan untuk memodelkan data tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Misalkan, hip center itu adalah respon, dinotasikan oleh Y. Maka persamaan regresi yang diperoleh adalah, nah di sini juga gue juga bingung kenapa gue ada topi yang tadi nggak ada topi. Tapi kan kalau kalau ada topinya kan kita nggak ada E-nya kan. Jadi tulis aja nih, walaupun edge sama tinggi sepatu sama leg-nya itu tidak signifikan di 0,05, iya kan? Iya, tidak signifikan di 0,05 taraf signifikansi, tetap masukin aja karena itu yang ditunjukin oleh model. Oke? Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, model yang didapatkan nih, lagi-lagi gue bilang bisa saja digunakan untuk memodelkan data, akan tetapi masih kurang baik. Karena pertama, model secara keseluruhan signifikan karena uji F memiliki p-value kurang dari alfa, maka ada beberapa parameter yang signifikan. Jadi ada yang signifikan nih kayak si intercept-nya atau B0-nya, dan ada yang tidak signifikan di taraf alfa tersebut, yaitu ini bertiga. Tetapi nilai R kuadrat dan R kuadrat adjusted-nya tidak terlalu baik, yang artinya model hanya bisa menjelaskan sebagian dari data dan belum mendekati semua karena nilainya berkisar di 0,6 nih ya. R square sama adjusted R square-nya. Uji T tiap parameter menunjukkan bahwa yang signifikan pada alfa 0,05 hanya parameter intercept saja. Dan jika alfa dinaikkan menjadi 0,1, yang parameternya signifikan hanya intercept dan tinggi sepatu saja. Jadi model belum yang terbaik, tapi masih bisa karena masih bisa digunakan karena ada yang lebih baik lagi. Misalnya kan dia nggak masukin berat badan kan. Itu kalau misalnya berat badan masuk, modelnya bisa berubah lagi. Terus arm arm tuh paling apa ya, lingkar tangan atau apa, kalau masuk dia bisa 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 ini lagi apa namanya, bisa menambah lagi. Terus belum korelasi antara berat badan dan tinggi badan. HT biasa nih itu kan bisa jadi weight kali height, jadi parameter bisa, pokoknya banyak kemungkinan gitu. Nah, prediktor apa saja yang signifikan? Jelaskan jawaban Anda. Udah jelasin ya tadi kalau alfanya 0,05, cuman intercept-nya. Kalau alfanya 0,1, intercept sama tinggi sepatu. Berapa taksiran variansi perubahan acak error? Uh, variansi, ini ntar ya. Perubahan acak error pada persamaan. Oh ya, residual standar error-nya ini 35,13. Taksiran variansinya itu residual standar error dikuadratin 1234,1169. Terus nilai apa yang digunakan untuk menjelaskan proporsi variasi pada perubahan respon yang dapat dijelaskan oleh model regresi yang diperoleh. Berdasarkan nilai yang diperoleh tersebut, apa yang dapat Anda katakan tentang model regresi linear yang diperoleh? Nilai untuk menjelaskan proporsi variasi pada perubahan respon yang dapat dijelaskan model adalah, nah ini sorry ya gue bingung tuh antara R kuadrat atau R adjusted-nya atau R kuadrat adjusted-nya. Nah tapi kan nanti kalian cek lagi aja, tapi kan sekarang nilainya kan sama-sama di 0,6 sekian kan, berarti
jawaban selanjutnya seperti pada jawaban A2 hanya sekitar 0,6 atau 60% saja yang dapat dijelaskan model. Angka tersebut tidak terlalu besar juga kecil sehingga model yang didapat masih belum yang terbaik tapi masih bisa menjelaskan sebagian data yang ada. Jadi baru sebagian nih yang bisa dijelaskan sama modelnya atau bisa diestimasi dengan tepat oleh modelnya dengan parameter-parameter yang ada ini kayak intercept edge sama tinggi sepatu sama lag. Oke. Terus diperoleh plot berikut berdasarkan komputer output di atas. Berikan komentar. Ya, plotnya kan ini komentarnya observasi terbagi atau terdistribusi dengan merata karena plot tersebut adalah plot TI studentized residual without current observation atau R studentized residual lebih besar daripada 2 relatif lebih besar daripada yang lain yang berada di rentang 0 mutlak TI dan 2. Mungkin juga keberadaan pencilan ini yang membuat model kurang baik, apalagi jika pencilan tersebut memiliki matriks hat yang besar, diagonal hat atau leverage yang besar. Mungkin saja jika pencilan ini dihilangkan, model yang sama di atas akan memberikan hasil yang lebih baik jika dilakukan regresi ulang di bawah kondisi yang sama. Jadi pokoknya dari plot ini tuh regresi tuh masih ya so-so lah, apa maksudnya belum terlalu baik. Terus kalau mau di di upgrade di upgrade-nya itu bisa pokoknya kalian bisa rombak, kalian bisa main-mainin tuh model. Nanti gua ini aja, nanti gua kirim RR-nya gitu, nanti kalian bisa otak-atik sendiri. Pokoknya gitu deh ya. Kalau ada pertanyaan, sok pertanyaan terakhir kan ini udah mau dipakai buat TP juga. Nah, ini cara bacanya tuh nih signif codes 0 bintang 3, 0,01 bintang 2, 0,01 bintang, 0,05 enggak balik-balik. Satu bacanya dari kanan ya. Satu itu nggak ada. Berarti dia nggak signifikan walaupun alfanya sama dengan satu. Terus 0,1 itu dia signifikan kalau dia di bawah 0,1. Pokoknya jadi kalian tentuin aja dulu alfanya yang kalian mau berapa. Terus langsung lihat lihat aja di PRT-nya itu p-value-nya. Sorry tadi kalau emang jawabannya beda, boleh diulangin nggak pertanyaannya? Maksudnya apa? Itu tuh enggak, kita milih sendiri. Kita nentuin, kita mau 0,25 boleh. 0, itu yang di bawah tuh sebenarnya kode aja. Jadi kalau ini nih, contoh bintang 3 itu berarti dia itu signifikan sampai taraf signifikansi 0 0 mendekati 0. Yang titik nih, misalnya yang HT shoes, dia titik kan, berarti dia itu signifikan sampai taraf signifikansi 0,1. Oh iya benar, di antara ya, di antara. Jadi berarti kalau titik titik satu ini dia signifikan, berarti kan di bawah 0,1 kan? Ya, di bawah 0,1 dia masih signifikan, tapi di atas 0,05 dia udah nggak signifikan gitu. Nah, yang penting tuh lu ini taruh aja alfa yang lu pakai berapa. Walaupun itu nggak 0,05, asal jawaban lu cocok sama alfa yang lu pilih, itu biasanya dibenerin. Kecuali kalau sama soalnya diminta 0,05 ya. Tapi apa rule of thumb-nya tuh 0,05. Lebih lebih dari lebih kecil daripada 0,05 dia overfit, di bawah 0,05 dia jelek. Di atas 0,05 dia jelek. Ini direkord kan? Oh. Oh iya, halo. Di record. Kok. Sorry. Maaf ya.
Tinggal 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 ini aja deh. Udah ada pokoknya ada di record. Oh iya, halo Sansko. Di record sama Novel. Nanti minta aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa? Oh iya, boleh. Ke siapa nih biar 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 ini terpusat. Nah, terpusat apa ya biar oh ya, nanti P aja ya. Sekarang aja nggak sih? Sekarang aja biar 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 nggak lupa sumpah. Top record oh iya.